pertanyaan selanjutnya, yang kedua, dari Pak Heri di Manado. Shalom, selamat malam pendeta dan host tajam. Tuhan memberkati. Saya ingat di Alkitab ada ayat yang mengatakan tidak boleh memungut riba. Tetapi bagaimana dengan Ulangan 23 ayat 20? Mohon penjelasannya. Terima kasih banyak. Saya bacakan pendeta Ulangan 23 ayat yang ke-20. Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudara-saudaramu janganlah engkau memungut bunga, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya. Nah, pendeta, silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah tentang riba, lalu ayat yang dibacakan adalah tentang bunga. Apakah bunga dan riba adalah dua hal yang sama? Coba kita baca juga di dalam Imamat pasal yang ke-25 ayat yang ke-36. Imamat 25 ayat yang ke-36. Di sana di Imamat berapa saya katakan tadi? 25 ayat 36. Betul? Ya, 25 ayat yang ke-36 saya baca. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Jadi di sini bercerita tentang bunga atau riba. Kenapa kedua-duanya disebutkan? Kenapa tidak hanya disebutkan bunga saja? Sebab toh kalau disebutkan bunga, kalau memang itu artinya sama dengan riba, maka tidak perlu lagi disebutkan riba. Jadi ayat yang ditanyakan tadi dalam Ulangan 23 ayat yang ke-20 itu dalam konteks bukan untuk menindas orang asing, ya. Jadi bukan untuk menindas orang asing, karena Alkitab sangat jelas bahwa orang asing yang ada di tempat kediaman kita tidak boleh kita tindas mereka. Bahkan kata perintah Tuhan yang keempat, pada hari Sabat, orang asing yang ada di tempat kediaman kita pun itu juga harus berhenti. Demikian kata perintah Tuhan yang keempat. Bahkan di dalam ayat yang ke 39 dan ayat selanjutnya, itu mengatakan dengan begitu jelas dalam Imamat pasal yang ke-25 tentang perlakuan kepada orang miskin, bahwa harus perhatikan mereka, baik orang Israel maupun pendatang. Sama-sama mereka adalah berharga. Jadi sekarang coba kita baca lagi di dalam Mazmur pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Coba kita buka, entah Lando atau Stephen kalau sudah bisa ditemukan. Mazmur pasal, saya sambil cari juga pelan-pelan kalau kita buka Alkitab. 15 ayat berapa, pendeta? Ayat yang ke-5. Mazmur 15 ayat yang ke-5. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Di sini tidak menyebutkan bunga, dia hanya menyebutkan riba. Bahkan menggunakan istilah makan riba. Jadi nampaknya riba itu adalah suatu keuntungan yang berlebihan dan diambil tanpa memperhatikan kesejahteraan orang lain, dan itu adalah suatu keuntungan yang besar hanya dengan modal meminjamkan uang. Jadi ini adalah meminjamkan uang dengan tujuan bukan untuk menolong, tapi meminjamkan uang dengan tujuan supaya nanti bila dikembalikan akan dapat riba atau kelebihan atau keuntungan yang berlebihan dari apa yang dipinjamkan. Orang sedang dalam keadaan terjepit, dia akan katakan, ya saya akan berikan sekian persen riba atau apapun itu disebut. Tetapi yang menjadi perhatian Alkitab adalah janganlah kita meminjamkan uang kepada orang dengan tujuan supaya kita mendapatkan keuntungan. Ya, itu yang dikatakan di sini. Kalau tentang bunga, di dalam Perjanjian Baru ada suatu cerita perumpamaan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menggunakan istilah bunga.
pada waktu Tuhan Yesus bercerita tentang perumpamaan talenta. Kita buka di dalam Matius pasal yang ke-25 mengenai hamba-hamba yang diberikan kepercayaan. Ada yang diberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Lalu yang 1 talenta itu tidak menjalankan uang itu, mengusahakan atau mengupayakan uang itu sedemikian rupa agar supaya ia boleh mendapatkan laba. Kalau kita baca dulu di dalam ayat yang ke-16, ayat yang ke-16 mengatakan, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba atau keuntungan 5 talenta. Ayat ini tidak menggunakan kata ia meminjamkan uang itu, tapi ia menjalankan uang itu. Artinya dia mengusahakan sesuatu, entah dia membeli sesuatu lalu menjualnya kembali atau apapun yang dia lakukan, bukan meminjamkan untuk mendapatkan laba atau riba. Lalu kemudian hamba yang ketiga yang hanya mendapatkan 1, ia kembalikan itu dan menuduh bahwa majikannya itu adalah seorang majikan atau tuan yang sangat kejam, yang memungut apa yang tidak dituai. Lalu kemudian inilah yang dikatakan oleh majikannya. Ayat yang ke-27 Matius 25, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Jadi dalam hal ini bunga disamakan dengan laba atau keuntungan, bukan karena meminjamkan, tetapi keuntungan atau laba atau bunga oleh karena uang itu gantinya dipinjamkan, uang itu dijalankan, diusahakan dengan berbagai macam cara yang berkenan kepada Tuhan dan mendapatkan keuntungan. Itu yang disebutkan dengan laba atau bunga di sini. Jadi yang Alkitab kecam adalah riba. Dan itu ada banyak ayat, tadi kita sudah baca dalam Mazmur pasal yang ke-15 ayat 5, ada juga di dalam Nehemia dan ayat-ayat lainnya bahwa tidak boleh kita makan riba. Terima kasih.